Halo, ketemu lagi dengan saya Asa dari channel Asa Munandri. Kali ini saya akan membahas yang masih setema dengan channel ini, yaitu pernik-pernik EDC. EDC itu adalah everyday carry. Jadi alat yang kita bawa sehari-hari yang bisa untuk memudahkan, meringankan, dan mungkin membantu keseharian kita. Dan kali ini bukan dompet buluk ini, tapi yang ada yang ada di dalamnya. Jadi nggak semua orang itu cocok dengan konsep EDC, terutama yang maksimalis ya, mungkin kayak seperti saya yang tiap hari bawa center ini di kantong, Victorinox ini, ada Knipex juga, dan kadang juga bawa yang namanya Swiss Tour Spirit yang nempel di pinggang. Tapi atau malah yang maksimalis lagi, bawa ini selalu dibawa kemana-mana. Kalau ini saya juga bawa masuk di tas ya, yang dalamnya barangnya segambreng, mulai dari tang, pulpen, penghapus, korek, pemotong kuku, pisau, obeng, segala macam. Tapi nggak semua seperti itu. Nah, kali ini saya akan mencoba alternatif paling minimalis kalau teman-teman cuman bawa misalkan HP sama dompet. Ini dompet sudah buluk, kita coba lihat isinya. Nah, ini adalah Victorinox Swiss Card Lite, produk dari Swiss yang spesialisasikan dia alat-alat pisau lipat sebenarnya. Jadi seperti ini, pisau lipat yang kalau zaman dulu teman-teman tahu ya pisau MacGyver lah. Cuman ini yang versi originalnya, soalnya bajakannya banyak. Secara kualitas sih kayak bumi dan langit ya. Nah, kita kembali ke bintang utamanya. Ini adalah Swiss Card Lite. Ini seri tahun berapa ya? 2004 diperkenalkan sama Victorinox sebagai alternatif. Tapi untuk yang seri Lite, jadi untuk yang aslinya, untuk seri Swiss Card sendiri masuk pertama kali ini di tahun 1997, di mana patennya dimasukkan paten 1996. Nah, 1997 Swiss Card lahir dari Victorinox dengan pertimbangan dia bisa menggantikan beberapa fungsi utama dari versi pisau lipatnya, tapi dalam format yang tipis, jadi bisa masuk di dompet, dibawa kemana-mana, bisa. Dan ternyata sambutannya cukup baik, dan karena ini ada luasan besar di sini, seringkali dijadikan untuk iklan. Jadi merek-merek barang-barang branded dari luar ya bisa menempelkan iklannya di sini sekalian untuk promosi. Nah, untuk ini serinya adalah Swiss Card Lite yang dia juga ada senternya LED-nya. Jadi termasuk cukup komplit untuk teman-teman bawa sehari-hari. Jadi sedikit sejarah apa langsung ini enaknya ya? Ini dulu aja kali ya. Kita bahas. Jadi ini lahir di 2004, jadi varian kesekian karena ada banyak ini. Tipe Swiss Card ini yang light, jadi dia tetap ada pisaunya. Pisaunya ini tajam, bahan stainless yang tahan karat dan sangat awet. Tajamnya sih nggak terlalu awet ya, cuman cukupan untuk sehari-hari dan mudah diasah. Posisinya aman di sini, nggak keluar sendiri kalau dimasukkan. Kemudian ada gunting. Guntingnya ini sama persis kayak yang di 91 mm. Tajamnya sama dengan pegas. Dan cara makainya agak unik sih, mungkin satu jari masuk atau dijepit seperti ini, agak kagok tapi masih bisa dipakai lah untuk motong kertas, motong kemasan. Terus yang tadi ada senternya. Ini jadi untuk senternya ini tahun 2009 mulai digantikan ke yang warna putih. Sebelum itu dia senternya LED-nya warna merah. Ini di putih lebih kepake lah, mungkin nggak terlalu terang, tapi untuk nyari lubang kunci atau buka-buka isi tas ada apa nih masih bisa dipakai. Kemudian ini standar hampir di semua Swiss Card ada pulpen. Pulpennya ini bertekanan kayak di seri 91 yang Skill Plus kan juga dapat pulpen. Nah, ini bentuknya sama, panjangnya sama, cuman di ujungnya agak beda. Kalau yang 91 dia kelihatan enggak?
Nah, dia miring karena menyesuaikan kontur dari ini. Nah, kalau yang di Swiss cut karena dia bentuknya rata, jadi bentuknya ini flat saja, masuk di sini. Bisa untuk nulis posisi terbalik karena dia tintanya bertekanan. Cukup awet, nggak dipakai puluhan tahun juga masih bisa untuk nulis, asalkan ujungnya nggak rusak. Terus di sini ada ujung kecil ini, jarum. Nah, ini jarum gunanya banyak ya, tergantung imajinasi teman-teman butuhnya untuk apa. Bisa untuk bersihin apa, nozzle, bersihin untuk yang penyemprot air di mobil, atau kalau ada telusupan kemasukan duri agak susah, terpaksa harus dicongkel-congkel, bisa, dan macam-macam. Kemudian dia masih ada pinset, sama kayak di seri-seri normal kan ada pinset nih, meskipun kelihatannya tipis, ini untuk nyabut duri sangat efektif atau untuk ambil barang-barang kecil. Kemudian ada kaca pembesar, ini perbesarannya adalah 5 kali sepertinya, 5 atau 6 kali ya. Cukup efektif ini untuk mata tua, menolong sekali untuk membaca, atau untuk buat api masih bisa, tapi agak sulit karena dia harus cahayanya terik sekali dan objek yang dipanasin harus dibuat agak gelap biar lebih menyerap panas. Cuman secara prinsip harusnya bisa. Saya pernah nyoba, bisa sampai keluar asapnya, cuman mata saya terlanjur kesakitan karena silau kan lama ya, nggak kayak kalau kita pakai lensa yang besar. Nah, terus ini dari seri Quattro, jadi khas dia memiliki ini Quattro 4 ya, 4 arah. Ini ada obeng, plusnya 2, bentuknya gepeng, plusnya 2 ukuran 0 dan 1 sampai 2 ada di sini. Kemudian minus yang 3 mm dan 5 mm. Kelihatannya tipis kayak meragukan, tapi kalau darurat masih bisa dipakai, dan ada logo Victorinox-nya di sini. Jadi cukup keren. Itu ini tadi LED-nya sudah. Terus di bagian sini, nah ini ada penggarisnya sampai berapa senti ini? 7, 8. Soalnya dia lebar. Ini kan panjangnya 82 mm. Lebarnya coba kita ukur aja biar meyakinkan ya. On off ya. Kita ukur lebarnya 8,252. Jadi anggaplah 82 mm. Kemudian untuk lebarnya, kenapa nggak fokus? Nah, 5,4 ya, 5,4 lebih sedikit. Itu untuk lebar. Dan untuk tebalnya, kalau dari brosurnya katanya 4 mili, cuman ya 4,4 lebih lah, soalnya ya 4,4, 4,5 seperti itu. Beratnya sekitar 25 gram plus minus karena macam-macamnya banyak, cuman segitu beratnya. Dan penggaris ini tadi ada 2 macam sentimeter, dan kalau dari sisi belakang kelihatan itu inci. Nggak terlalu besar tapi lumayan lah untuk menggaris, masih bisa misalkan untuk nyobek kertas atau buat tulisan garis bawah pakai ini, bisa lumayan rapi seperti itu. Untuk senternya sendiri ini ada baterainya, caranya didorong ke sana nanti bisa dilepas. Di dalam ini ada baterai, ukurannya aduh saya lupa, nggak banyak dijual di toko jam gitu, jarang, cuman di online ada, tinggal cari nanti di Google. Bisa, teman-teman bisa cek untuk spesifikasi untuk segala macam Victorinox di paling mudahnya di sakwiki.com. Jadi itu seperti Wikipedia-nya khusus sak itu Swiss Army knife. Cara orang Amerika menyebut Victorinox adalah Swiss Army knife karena pisau yang dibekalkan ke tentara sebenarnya. Awalnya seperti itu. Ini jadi seperti ini, tebalnya tadi 4 mili, kira-kira kalau di dompet tuh seperti berapa ya? Seperti mungkin 4 buah kartu. Coba kita keluarkan 4 buah kartu ATM atau yang sekarang lagi syarat wajib harus dibawa, yaitu kartu ajaib adalah kartu BPJS.
Nih, tebelnya sekitar 4 kartu, 5 kartu. Nah ini jadi sangat mudah untuk masuk di dompet. Teman-teman misalkan lupa nggak bawa semuanya, ada ini cukup sekali, lumayan bisa untuk dipakai. Dan cuman kalau naik pesawat tetap harus bakal bermasalah, terutama di gunting dan pisaunya. Jadi kalau mau pergi ke sana ini mungkin ditinggal gini aja gitu ya. Ya agak kurang kokoh sih sebenarnya, tapi masih oke. Nah sekarang untuk varian-variannya yang sekarang masih beredar ada 3. Jadi Swiss Card klasik tadi itu masih ada, jadi nggak ada kaca pembesar, nggak ada LED-nya, dan nggak ada obeng 4 arahnya. Jadi digantikan sama kikir kuku. Saya kebetulan lagi pas nggak ada tuh, tapi gunting juga ada masih. Cuman ada lagi seri yang sudah discontinue, yaitu Moniclip. Tapi kembali lagi ke yang masih ada. Jadi tadi Swiss Card Classic, terus Swiss Card Lite ini yang ada senternya, sama yang paling rada keren sebenarnya nail care. Jadi untuk perawatan kuku, dimana pisau ini digantikan oleh kikir kuku dari kaca. Jadi ya untuk perawatan kuku lebih aman untuk dibawa kemana-mana karena nggak ada pisaunya. Tetap ada kaca pembesarnya, tetap ada obeng quattro-nya, tetap ada tusuk gigi ya. Di sini malah nggak ada tusuk giginya. Jadi yang di klasik tadi ada tusuk gigi dan kikir kuku memanjang di sini. Nah, terus untuk seri-seri yang sudah tidak beredar, jadi ada Moniclip di tahun 2000 itu diperkenalkan. Di situ dia kikir kuku yang harusnya ada di sini itu diganti dengan penjepit uang Moniclip. Kemudian di tahun 2001 Victorinox membuat yang namanya visor. Jadi kikir kukunya itu diganti dengan penjepit untuk menjepitkan ini ke visornya mobil. Jadi apa yang untuk nutup bagian atas jendela biar nggak silau. Itu bisa itu, jadi simpan di situ. Kemudian Quattro, seri Quattro tadi yang pertama kali mengenalkan obeng Quattro ini di tahun 2000 dan 2015 discontinue. Terus ada yang paling spesial mungkin apa ya, Dr. Swiss Card. Jadi ada Swiss Card yang hanya khusus diperuntukkan untuk farmasis, jadi yang berhubungan dengan obat-obat. Jadi dia ada nail file yang di sini digantikan sama penggaris presisi untuk EKG. Jadi gunanya untuk mengukur ketinggian apa ya? Ketinggian kan EKG, elektrokardiogram itu ada duk 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 gitu apa segala macam. Itu di sininya ada penggaris presisi untuk mengukur ketinggiannya. Itu zaman dulu sekali lah, cuman sekarang udah nggak ada. Cuman di kalangan kolektor lumayan dicari. Jadi hanya 3 Swiss Card ini yang sekarang ada, klasik, seri light ini, dan nail care. Harganya mulai dari 400-an sampai 600-an yang paling mahal. Bodinya semuanya beda dari kalau Swiss Card ini Victorinox yang biasa kan dia selidor nih materialnya. Kalau yang ini dia pakai plastik ABS. ABS tuh akril nitril butadin stirol, keren amat namanya, kurang tahu maksudnya, cuman ya plastik yang cukup kuat. Nah ada juga dulu sebelumnya nih, ada yang ini bisa diputar di seri klasik generasi 1. Jadi untuk buka tutup akses dari guntingnya, dimana di generasi kedua ditambahin busur derajat, jadi bisa dimiringin. Ini ada sudutnya untuk mengukur sudut, cuman ternyata bikin kurang kokoh. Jadi karena ada yang bisa digerakkan, ini jadi lebih rawan pecah. Di tahun 2000 dihentikan dan dibuat solid seperti ini. Jadi seperti itu. Quattro Light sudah semua, penggarisnya dapat, cukup lah. Jadi untuk dibawa sehari-hari, tebal 4 mili lebih sedikit, senter ada, pisau ada, gunting yang paling kepakai, obeng darurat bisa, kaca pembesar untuk mata tua, untuk melihat tulisan kecil, bahkan buat api mungkin masih bisa. Coba nanti teman-teman
kalau tulis di komen kalau pernah nyoba buat api pakai ini. Pulpen, zaman sekarang jarang nulis tapi sangat dihargai. Kalau tahu-tahu ada kita butuh nulis, karena ingatan kan sering lupa ya. Jarum, ini pinset, keren sih, warnanya macem-macem. Jadi ada yang sebelumnya semua warna solid, putih, merah, hitam, tapi di tahun 2001 keluar varian translucent seperti ini yang agak tembus pandang, ini translucent blue. Ada yang hijau, ada yang safir, ada yang merah, banyak sekali variannya. Jadi teman-teman, ini sih rekomen buat EDC karena bisa jadi backup ataupun utama kalau teman-teman mau main bener-bener minimalis. Oke, sekian. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di komen, atau jangan lupa subscribe, share ke teman-teman yang lain karena akan saya bahas terus item-item EDC yang berkualitas dan recommended. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.